Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kisah tentang jenazah yang ditolak bumi biasanya hanya kita lihat di televisi. Namun dalam sejarah, kejadian ini memang benar-benar pernah terjadi. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, Kitab Al-Manaqib nomor 3614. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani yang memutuskan untuk masuk Islam. Usai menjadi muslim, ia membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini bahkan mendapatkan posisi yang cukup penting, yaitu sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Bertugas sebagai sekretaris Rasulullah SAW merupakan posisi yang luar biasa dan hanya dapat ditempati oleh orang-orang terpilih. Mengingat pada masa itu, belum banyak pula sahabat yang mampu membaca dan menulis. Meskipun demikian, rupanya keimanan si laki-laki itu hanya sebatas kerongkongan belaka. Hatinya mulai dirasuki keraguan, sehingga akhirnya ia rela meninggalkan Islam dan memilih kembali ke agamanya yang dahulu. Bukannya menyesal menjadi murtad, laki-laki itu malah menyombongkan diri seraya berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad, melainkan hanya melalui apa yang aku tulis." Ia meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ia menyangka bahwa Nabi SAW tidak akan mengetahui Al-Quran jika ia tak lagi menuliskan wahyu untuknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan Al-Quran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Siapa sangka tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan laki-laki itu, sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Maka kaum Nasrani pun menguburkannya. Saat mereka sudah pulang, bumi memuntahkan jenazah si laki-laki tersebut hingga ia terlantar di atas tanah. Keesokan harinya, kaum Nasrani itu berjalan melewati makam kawannya. Namun betapa kagetnya ketika mereka melihat jasad kawannya sudah keluar dari kuburnya. Mereka pun berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya." Maka kaum Nasrani itu menggali lubang kuburnya lebih dalam lagi dan kembali menguburkan jasad kawannya. Saat mereka pergi, jasad itu kembali dimuntahkan dan dilempar keluar. Seolah-olah bumi tak sudi jasad pengkhianat itu berada dalam perutnya. Maka keesokan paginya, kaum Nasrani kembali mendatangi kuburan temannya. Namun ternyata mereka kembali menemukan jasad kawannya berada di luar kubur. Mereka pun kembali berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya." Maka mereka pun menggali kuburan semakin dalam lagi, sedalam yang mereka mampu. Lalu mereka kuburkan lagi jasad kawannya itu. Namun bumi kembali menolak jasadnya dan memuntahkannya. Keesokan harinya, umat Nasrani itu kembali mengunjungi makam kawannya. Betapa kagetnya mereka melihat jasad kawannya kembali berada di luar kuburnya. Mereka pun menyadari bahwa bumi telah menolak jasad kawannya, dan ini tentu saja bukanlah perbuatan manusia. Akhirnya mereka pun meninggalkan dan mencampakkan jasad kawan mereka begitu saja. Makna yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah untuk tidak menyepelekan masalah keyakinan. Maka setiap muslim memang selalu mengucapkan kalimat syahadat lantaran takut perbuatannya membawanya sebagai orang yang kufur. Khusus orang murtad menurutnya harus diberi peringatan tegas. Bahkan dalam negara Islam, yang bersangkutan bisa dikenai hukuman kepala dipenggal. Namun ketika bukan negara Islam, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Orang yang murtad dalam ajaran Islam bukanlah perbuatan yang harus dibiarkan, karena itu mengingkari kebenaran dan harus diingatkan dengan keras. Mereka pun akan menerima balasan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.